Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Masih pada semangat boten ge Bapak Ibu? Jikalau masih semangat, maka pada saat saya mengatakan semangat pagi, maka Bapak dan Ibu serta saudara sekalian harus juga dengan semangat mengucapkan pagi, pagi, pagi. Siap ge? Baik, Bapak Ibu serta saudara sekalian, saya persilahkan untuk boleh bangkit berdiri. Terima kasih. Sudah siap nih Bapak Ibu? Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, pagi, pagi. Puji Tuhan. Namun belum saya persilahkan untuk duduk karena Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, saya beri kesempatan untuk boleh memberikan senyuman manisnya kepada samping kanan, samping kiri, depan, dan juga belakangnya. Juga dengan memberikan salam yang penuh dengan senyuman. Dipersilahkan. Baik, sekarang saya persilahkan untuk boleh duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum saya membahas mengenai tema yang akan saya bacakan hari ini, maka izinkanlah saya untuk boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nathanael Christian Wicaksono dan biasa dipanggil Mas Nathan. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Pendeta Claudius dan Ibu Pendeta Paini serta segenap majelis dan jemaat GKJTU Sumunar karena telah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini di tempat ini. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, setelah saya memperkenalkan diri saya secara singkat, maka tibalah saatnya bagi kita untuk masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 1-11 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-16 hingga 20. Saya ulangi kembali lagi, yaitu di dalam Lukas pasal 10 ayat yang 1-11 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-16 hingga 20. Dengan tema berkarya dalam kepatuhan perintahnya. Saya ulangi kembali lagi dengan tema berkarya dalam kepatuhan perintahnya. Baik Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya kasihi, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, maka izinkan saya untuk boleh memperlihatkan dua gambar. Yang pertama, boleh Bapak Ibu lihat gambar apakah yang ada di dalam PPT? Betul sekali. Murid-murid. Gambar yang kedua Bapak Ibu. Apa yang terlintas pertama kali di dalam melihat gambar yang kedua ini? Betul. Tuhan Yesus. Nah, jika kedua gambar atau kata itu disambungkan, maka yang tercipta adalah satu kalimat, yakni betul sekali, murid-murid Yesus atau orang-orang Kristen, yakni kita. Setiap orang di dunia ini tentunya memiliki dua unsur yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan. Yang pertama adalah visi, yang kedua adalah misi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, visi merupakan kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan, apa yang tampak dalam hayalan dan penglihatan serta pengamatan. Sedangkan kata misi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk melakukan tugas khusus dalam berbagai bidang. Dan tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban
untuk melakukannya demi tujuan tertentu. Lantas, yang menjadi pertanyaan untuk menjadi pemantik untuk kita dapat memahami pembahasan tema kita lebih dalam, maka timbul satu pertanyaan Bapak Ibu. Apa yang menjadi visi dan misi dari orang-orang Kristen atau murid-murid Yesus Kristus? Kiranya pengantar ini dapat membantu kita untuk dapat memahami tema yang sedang kita pelajari di hari ini. Oleh karena itu, untuk kita dapat berkarya dalam kepatuhan perintahnya, maka kita perlu juga terlebih dahulu mengetahui dan memahami visi serta misi yang Yesus berikan kepada kita, murid-muridnya. Marilah kita pertama-tama melihat firman pada hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat yang 1-11 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-16 hingga 20. Sebelum masuk ke dalam firman tersebut, maka haruslah kita lebih dahulu dapat melihat latar belakang dari penulisan Injil Lukas. Injil Lukas merupakan Injil sinoptik atau serangkaian dengan Injil Markus dan juga Matius yang memandang bersama-sama beberapa bagian dari teks tertentu. Mereka saling berkaitan satu dengan yang lain untuk dapat melengkapi. Menurut tradisi, Injil Lukas ditulis oleh Lukas, yang mana Lukas ini adalah seorang dokter Bapak Ibu dan teman dari Rasul Paulus dalam pelayanan. Selain dari menulis Injil Lukas, Lukas ini juga menjadi penulis dari surat Kisah Para Rasul yang juga tetap mengarahkan kedua tulisannya ini kepada orang yang sama. Kepada siapakah itu Bapak Ibu? Yakni kepada seorang yang bernama Theophilus. Theophilus ini merupakan pejabat yang memiliki status tinggi pada masa itu. Dia dikenal sebagai pejabat negara Romawi dan bukan dari kalangan orang Yahudi. Lukas ini ingin meyakinkan kepada Theophilus bahwa orang Kristen bukanlah musuh atau saingan dari kaisar. Karena pada zaman kehidupan Lukas, orang-orang Kristen ini Bapak Ibu, dia semua orang-orang Kristen dicurigai sebagai pemberontak kepada negara dan pemerintahan Romawi. Karena kenapa? Karena mereka, yakni orang-orang Kristen, tidak menyembah kaisar sebagai dewa dan mereka memberikan atau mewartakan tentang kerajaan Allah pada sesamanya di zaman Lukas. Orang-orang Kristen pada zaman Lukas dengan setia melakukan apa yang terdapat dalam pesan Yesus. Namun, kira-kira apa yang menjadi pesan dari Yesus itu yang dilakukan oleh para murid? Yaitu memberitakan Injil ke ujung bumi dan melaksanakan hukum kasih. Caranya bagaimana? Dengan melalui tindakan dengan penuh cinta kasih demi mewujudkan iman mereka kepada Yesus. Perwujudan dari pesan Yesus ini dapat terlihat jelas Bapak Ibu di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-10, di mana dalam peristiwa tersebut dijelaskan bahwa Yesus mengutus 70 muridnya dengan berpasang-pasangan, yakni 22 murid untuk mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Namun pasti timbul suatu pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa harus 70 murid? Mengapa angka 70 murid? Mengapa angka 70? Angka 70 dalam tradisi Yahudi memiliki makna yang simbolis, yakni mewakili kesempurnaan atau kelengkapan. Seperti pada perjanjian lama yang diperlihatkan terdapat 70 tua-tua Israel yang mendampingi Musa dalam memimpin bangsa Israel. Serta ada pula 70 minggu dalam nubuat Daniel tentang waktu yang ditentukan bagi bangsa Israel dan Yerusalem.
Lantas apa maksudnya? Jadi kemungkinan dari Yesus mengutus 70 muridnya adalah untuk memperlihatkan kesempurnaan dan kelengkapan atau penggenapan dalam misi Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Yesus menggambarkan pengutusan ini Bapak Ibu dengan tuaian dan penuai. Apa artinya? Ia menjelaskan bahwa tuaian atau terismos dalam bahasa Yunani yakni menuai, memanen, bertemu panen atau tanaman memanglah banyak, tetapi pekerja atau dalam bahasa Yunani adalah ergates atau seorang pekerja lapangan, seorang buruh dan pekerja pada umumnya sedikit. Hal ini dimaknakan Yesus bahwa terdapat banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Namun sayangnya sedikit yang peduli. Kondisi ini sangatlah perlu untuk ditangani. Oleh sebab itu, Yesus menggambarkannya dengan masa panen. Karena masa panen akan ada akhirnya. Dan pada saat tuaian yang tidak segera dituai akan menjadi busuk. Sehingga ini menjadi darurat dan juga penting. Meskipun terpampang jelas bahwa murid-murid Yesus memiliki visi dan misi yang mulia untuk dapat membantu orang-orang di dalam menerima keselamatan dari Yesus. Namun di dalam peristiwa tersebut, Yesus menjelaskan bahwa terdapat berbagai tantangan yang membahayakan. Tantangan itu disebut Yesus sebagai serigala atau dalam bahasa Yunaninya lukos, yang berarti serigala atau mungkin seekor serigala. Dan kata lukos seringkali diterapkan pada orang-orang yang memiliki kecenderungan seperti serigala yang buas. Contohnya adalah orang-orang yang berlawanan dengan Injil, kekuatan-kekuatan jahat, maupun berbagai tantangan lainnya yang menghambat pelayanan murid-murid. Karena orang-orang yang tidak menyukai Injil. Jadi, kata serigala atau lukos ini melambangkan sebuah ancaman di dalam pelayanan murid-murid Yesus. Meskipun dijelaskan oleh Yesus bahwa terdapat berbagai ancaman dalam pelayanan murid-muridnya, namun ia menegaskan untuk jangan takut dan haruslah mereka, yakni para murid, dapat menggantungkan diri mereka masing-masing kepada pertolongan yang hanya daripada Allah saja. Bukannya kepada hal-hal yang duniawi. Selain itu Bapak Ibu, Yesus menegaskan agar para murid tetap menjalankan tugas pelayanan mereka dengan fokus dan konsentrasi pada tujuan di mana mereka telah ditugaskan, yakni untuk menyampaikan salam yang penuh dengan sukacita yang juga mendatangkan damai sejahtera. Ya, meskipun tidak semua orang nantinya akan menerima mereka dalam pelayanan mereka. Namun hal itu tidaklah boleh menjadi alasan bagi para murid Yesus untuk berhenti di dalam mewartakan kerajaan Allah. Atau kerajaan Allah ini dalam bahasa Yunaninya dikenal sebagai Basileia atau Theo. Yang mana ini berkaitan dengan otoritas yang terutama dari Tuhan dan kerajaan milik Allah itu sendiri. Peringatan-peringatan yang diberikan oleh Yesus itu pun terus mereka ingat dan mereka lakukan Bapak Ibu di sepanjang perjalanan pelayanan mereka yang berat itu. Hingga terdapat kata-kata yang penuh sukacita Bapak Ibu. Hingga pada saat mereka kembali lagi dengan
gembira kepada Yesus. Untuk mereka memberitakan hasil dari tugas yang mereka telah kerjakan selama dalam pelayanan mereka. Mereka dengan gembira dan sukacita mengatakan bahwa kuasa-kuasa kegelapan, yakni yang disebut dengan serigala atau lukos, telah mereka kalahkan dan taklukkan dengan nama Yesus. Hal ini menjelaskan bahwa bukan oleh kekuatan mereka maka pelayanan itu dapat berhasil, melainkan hanya karena kuasa Yesuslah. Saya garis bawahi, melainkan hanya karena kuasa Yesuslah, maka pelayanan itu dapat berhasil, dan tidak hanya berhasil, namun juga mendatangkan berkat, damai, sejahtera. Maka dengan demikian, Yesus mengajarkan para murid-muridnya untuk tidak mengandalkan diri mereka sendiri, melainkan untuk menggantungkan iman mereka hanya kepada Allah di dalam visi dan misi yang mereka kerjakan atau yang mereka terima dari Yesus. Karena sesungguhnya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan, namun akan senantiasa beroleh sukacita bersama dengan Tuhan, baik di bumi maupun di surga kelak. Oleh sebab itu, terdapat beberapa poin teologis yang dapat kita terapkan, yang kita dapat bawa pulang dan pelajari melalui beberapa kalimat dalam firman tersebut, Bapak Ibu. Di antaranya, pertama, Yesus mengutus para murid-muridnya dengan berpasang-pasangan atau duo dalam bahasa Yunani yang artinya dua-dua. Saya ulangi kembali satu lagi. Yesus mengutus para murid-muridnya dengan berpasang-pasangan. Apa arti dari kalimat ini? Artinya bahwa Yesus ingin para setiap muridnya dapat saling mengingatkan dan melengkapi pelayanan yang mereka telah terima dari Yesus. Jika kita mengingat kata serigala tadi, hal itu mengingatkan bahwa dalam pelayanan yang mereka kerjakan penuh dengan ancaman, dengan bahaya, dan juga dengan hambatan. Maka hal itu menjadi penting bagi mereka untuk dapat saling membantu satu sama lain. Tentunya untuk dapat bertanggung jawab di dalam menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Kedua, Yesus memberikan perintah untuk tidak membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan tidak memberikan salam kepada siapapun dalam perjalanan. Saya ulangi kembali satu lagi. Yesus memberikan perintah untuk tidak membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan tidak memberikan salam kepada siapapun dalam perjalanan. Artinya apa nggih Bapak Ibu? Artinya Yesus ingin menegaskan bahwa janganlah para muridnya menggantungkan iman percaya mereka kepada hal-hal yang duniawi dan sementara, melainkan untuk bersandar dan bergantung secara penuh hanya kepada Allah saja, yang dapat memberikan keselamatan yang kekal. Lantas apa arti dari tidak memberikan salam kepada siapapun dalam perjalanan? Maksud ini adalah Yesus ingin menegaskan para murid-muridnya untuk dapat fokus dan konsentrasi pada apa yang menjadi visi dan misi mereka. Hal ini bukan berarti tidak mempedulikan orang lain, melainkan hal ini merupakan bentuk peringatan dari Yesus kepada murid-muridnya agar para murid-muridnya dapat fokus dan juga efisien dalam menjalankan misi mereka. Ketiga, Yesus memberikan pesan kepada para muridnya untuk mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat kepada setiap orang yang ditemui mereka saat berpelayanan.
Saya ulangi kembali satu lagi. Yesus memberikan pesan kepada para muridnya untuk mengabarkan, mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat kepada setiap orang yang ditemui mereka saat berpelayanan. Kira-kira apa arti dari kalimat tersebut? Jika kita lihat lebih dalam, Yesus ingin memperlihatkan bahwa kasih-Nya kepada manusia tidaklah memandang bulu, namun Ia tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak mau menerimanya dengan menegur dan mengingatkan kepada mereka bahwa sejatinya kerajaan Allah akan datang dan menyambut siapapun yang mau percaya dan menerima Yesus. Keempat, ke-70 murid itu kembali dari pelayanan mereka dengan gembira. Ke-70 murid itu kembali dari pelayanan mereka dengan gembira. Artinya bahwa pada saat murid-murid itu selalu mengingat dan juga menerapkan apa yang Yesus perintahkan, maka semuanya yang mereka kerjakan dapat terselesaikan dengan penuh berkat dan sukacita, seperti yang Yesus janjikan. Selain itu, pada saat para murid itu percaya, mereka percaya dan mengandalkan Yesus sepenuhnya, maka Yesus pun memberikan kuasa kepada mereka untuk dapat menyelesaikan apa yang telah mereka mulai dalam pelayanan mereka. Dan nama mereka tidak akan dilupakannya dari surga. Maka dengan demikian, yang menjadi visi dan misi dalam orang Kristen atau murid-murid Yesus Kristus, yakni kita semua, adalah pertama, Tuhan menghendaki orang Kristen untuk menjadi pribadi yang peduli. Saya ulangi kembali satu lagi. Tuhan menghendaki orang Kristen untuk menjadi pribadi yang peduli. Melalui perumpamaan yang Yesus berikan, yakni tentang penuai dan tuaian, maka Yesus sejatinya menekankan murid-muridnya untuk menjadi penolong. Bagi siapa? Bagi sesamanya. Siapakah sesamanya? Kita semua. Orang-orang di sekitar kita. Tujuannya untuk boleh senantiasa memberikan dan merasakan apa arti dari damai sejahtera yang daripada Allah. Kedua, Tuhan menghendaki orang Kristen untuk menjadi pribadi yang taat. Tuhan menghendaki orang Kristen untuk menjadi pribadi yang taat. Melalui ketaatan atau kepatuhan murid-muridnya di dalam mengingat. Bukan hanya mengingat, namun juga menerapkan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Yesus. Maka mereka, yakni murid-murid Yesus, dapat berkarya di dalam pelayanan mereka. Sehingga pelayanan yang mereka lakukan, meski di tengah ancaman sekalipun, tetaplah dapat mendatangkan sukacita dan berkat pada akhir pelayanan mereka. Ketiga, Tuhan menghendaki orang Kristen untuk menjadi pribadi yang setia. Tuhan menghendaki orang Kristen untuk menjadi pribadi yang setia. Selain daripada menjadi pribadi yang peduli dan taat, murid-murid Yesus diajarkan untuk selalu menyandarkan pelayanan mereka hanya pada Yesus. Dan selalu melibatkan Tuhan dalam pelayanan mereka.
Karena Bapak Ibu, tanpa adanya penyertaan Tuhan, maka semua yang kita kerjakan tidak akan mendatangkan kebaikan. Dan semua itu akan menjadi sia-sia. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maukah kita untuk senantiasa berkarya di dalam kepatuhan perintahnya dengan memahami serta melakukan visi dan misi dari panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Kiranya kasih dan damai sejahtera serta pertolongan dari Roh Kudus memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.